Bung Andre, sedikit saja, kita singkat padat saja di bagian ini. Ada yang kemarin tidak setuju mengenai Ahok, itu bagaimana kemudian disampaikan agar mereka menjadi mesin politik yang pas, yang tangguh 2017? Ya, kemarin memang kita sudah menyiapkan agenda-agenda paling tidak dalam seminggu ini, terutama untuk mensosialisasikan secara langsung. Karena pagi ini jam 10 nanti, saya ke Jakarta Selatan, ada teman-teman yang lain ke Jakarta Timur, Utara, Barat, dan juga Kepulauan Seribu untuk secepatnya mensosialisasikan ke kawan-kawan sehingga mereka dengar langsung. Jadi ini meredam semua kekompakan PDI Perjuangan, ya harus terjadi begitu ya? Ya, bahwa di PDI Perjuangan juga selama ini kita membangun suatu tradisi bahwa suatu keputusan itu untuk dilaksanakan gitu, tidak untuk diwacanakan kembali gitu. Nah, dengan demikian garis komandonya jelas. Ya, ini bagian akhir dari ngobrol. Nanti saya terakhir ke Mas Gun-Gun. Kemarin ketika Pak Ahok katanya akan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Diponegoro, sempat mampir ke Teguh Umar ketemu Ibu. Ibu pesan soal jangan lagi ada SARA. Itu benar? Ya, salah satu poin penting bahwa PDI Perjuangan mengusung Pak Ahok dan Pak Jarod ini untuk menunjukkan bagaimana komitmen PDI Perjuangan bahwa Indonesia ini plural dan Jakarta ini adalah plural gitu. Kita tidak mempersoalkan lagi ya Mas Gun-Gun itu atau si Andreas Pereira itu dari mana asalnya, agamanya apa, tetapi kita bagaimana ya kita melihat sosok-sosok ini sebagai orang-orang Indonesia yang siap untuk memimpin di DKI ini gitu. Nampak saya ungkap ini karena ini menjadi sebuah pesan yang behind the scene, di balik layar, yang saya ingin angkat supaya orang juga mengerti mengenai ini. Mas Gun, terakhir dari Anda melihat ini sebagai sesuatu yang penting? Iya, sangat penting. Bahwa keindonesiaan itu memang harus dijaga. Bahwa ada kontestasi elektoral, bukan hanya prosedural, tapi substansial. Jadi PDIP mengangkat Ahok Jarot sebagai sebuah contoh pluralisme di Indonesia yang bisa terjadi. Kalau kemudian itu menjadi representasi pluralisme, itu bisa kita kasih poin juga. Bahwa itu adalah satu bentuk bahwa Indonesia itu memungkinkan. Bahwa background, suku, agama, ras antar golongan itu sebenarnya tidak lagi menjadi barrier harusnya dalam kontestasi elektoral. Karena begini Mas Bayu, saya mengatakan bahwa salah satu hal yang substansial dalam konteks demokrasi adalah ketika ada aspirasi dari masyarakat. Dan calon pemimpin atau keotentikan leader itu harus diuji juga dari seberapa kuat dia menerima keberbedaan. Dan keberbedaan itu menurut saya bukan hanya panggung, tapi secara substansial itu harus juga ditularkan baik kepada publik, masyarakat maupun juga ke infrastruktur yang sekarang menjadi pendukung. Jangan sampai misalnya pertarungan Pilkada DKI itu pertarungan yang destruktif. Contohnya adalah suku, agama, ras antar golongan. Kita harus lebih mengangkat penguatan konsolidasi demokrasi. Baik, terima kasih. Sebenarnya itu di PDI Perjuangan sudah model gitu, jadi model, dan ini diimplementasikan di dalam kasus pilkada. Betul. Terima kasih Bung Andre, terima kasih Mas Gun-Gun. Ya, kami terima alasannya untuk menang, itu sangat wajar. Dan pesan pluralisme ini, kalau kita memang menjadikan DKI ini, itulah yang terbaik buat demokrasi Indonesia, yang terbaik buat DKI Jakarta. Itu harapan kita.